Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada suatu ketika dalam sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, dan di situ juga dihadiri oleh banyak orang, termasuk orang-orang Farisi pada waktu itu. Dalam percakapan itu, orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus perihal tentang kedatangan kerajaan surga. Percakapan itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Perihal tentang kerajaan surga atau kedatangan kerajaan surga. Kemudian Yesus memberikan penjelasan kepada mereka tentang kerajaan surga itu kalau datang seperti apa. Dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada peristiwa alam yang akan terjadi ketika kerajaan Allah itu datang. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus menunjuk kepada pribadinya sendiri sebetulnya. Yesus yang datang sebagai seorang raja memerintah atas manusia. Dan di dalam pembicaraan atau percakapan itu, ada satu hal yang menarik yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Dia mengutip peristiwa yang pernah terjadi di dalam perjanjian lama. Satu tokoh perempuan yang diceritakan di dalam perjanjian lama, yang dimana ketika pada waktu itu ada dua malaikat yang berusaha untuk menyelamatkan satu keluarga ini dari hukuman yang akan dilakukan oleh Allah kepada kota Sodom dan Gomora, yaitu keluarga Lot. Dan yang dikutip Yesus adalah tentang istrinya Lot. Di dalam percakapan itu, di dalam ayat yang ke-32 pasal 17 itu, Yesus mengatakan, ingatlah akan istri Lot. Kenapa Yesus menyisipkan pernyataan itu di dalam penjelasan dia tentang perihal kedatangan kerajaan surga? Apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi. Dia mengingatkan tentang apa yang terjadi kepada istri Lot. Bukan soal kapan kedatangan kerajaan Allah, tetapi yang menjadi pertanyaan menarik adalah apakah kita sudah siap untuk menanti ketika itu terjadi. Apa yang dialami oleh istri Lot? Keluarga Lot ini diselamatkan oleh Allah melalui dua orang malaikat. Tetapi pada saat mereka sedang dievakuasi, sedang dikeluarkan dari kota Sodom dan Gomora, pesan malaikat itu kepada mereka untuk tidak menoleh ke belakang, untuk tidak melihat ke belakang, untuk tetap fokus kepada pandangan di depan, berlari sekencang mungkin sampai mereka bisa diselamatkan oleh Allah. Tetapi istri Lot melakukan satu pelanggaran. Dia gagal fokus, dia tidak fokus kepada apa yang diperintahkan, dia menoleh ke belakang. Kutipan ini yang saya ingin ambil pada kesempatan ini dan mengingatkan kepada kita semua untuk jangan gagal fokus. Pertanyaan dari orang Farisi ini, dia bertanya tentang perihal kedatangan kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan soal kapan waktunya dia datang, bukan soal hari apa dia datang, tetapi yang diingatkan oleh Yesus adalah untuk kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap fokus kepada komitmen kita di dalam Tuhan. Tidak jadi sama seperti istri Lot yang kemudian dia gagal fokus dan akhirnya dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam pada waktu itu. Hari-hari ini kita sedang berjuang keras di dalam menjalani kehidupan ini. Kita mungkin sama seperti orang Farisi yang sedang bertanya kapan kerajaan Allah datang atau kapan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita tidak tahu. Firman Tuhan mengatakan dia datang seperti pencuri di waktu malam hari. Dia tidak memberitahukan kepada kita. Yang perlu dilakukan kita adalah waspada dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Jangan bergeser dari panggilan Tuhan. Jangan terlepas arah kita, pandangan mata kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak boleh gagal fokus. Istri Lot gagal menerima anugerah Tuhan. Gagal menerima berkat Tuhan. Gagal menerima kasih karunia Tuhan karena dia gagal fokus. Kita jangan sampai gagal menerima anugerah Tuhan
gagal menerima keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita hanya karena kita gagal fokus di dalam panggilan Tuhan. Saya tahu banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tawaran dunia, banyak tawaran-tawaran setan yang menggiurkan kita, yang membuat kita bisa kalah, tergiur oleh hal-hal demikian. Tetapi kita tetap harus fokus. Sebagaimana Yesus berani melawan tawaran iblis pada waktu dia selesai berpuasa. Dia dicobai oleh iblis. Iblis menawarkan dia kemuliaan dunia yang begitu gemerlap, yang begitu indah. Tetapi Yesus melawan semuanya itu. Dia tidak mau gagal di dalam misi penyelamatan manusia. Kita juga tidak mau gagal di dalam kasih karunia, di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu jangan gagal fokus. Kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Demikianlah pesan singkat pada kesempatan ini. Saya berharap kita semua, khususnya jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel, kita akan tetap diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan